ternyata Jakarta, ibu kota kita tercinta ini, ternyata masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi di dunia. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu universitas di Jakarta pada Februari lalu terungkap melalui sebuah utas di akun Twitter seorang mahasiswi yang merupakan korban. Dalam utas tersebut, korban yang tidak ingin disebutkan identitasnya ini menjelaskan kronologi awal dari insiden tersebut hingga tindak pelaporan yang ia lakukan. Hal ini menarik banyak warganet yang merespon dan media massa yang meliput. Insiden tersebut terjadi ketika korban yang sedang berjalan kaki pada saat pulang kuliah sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian, 5 orang laki-laki dengan perawakan usia sekitar di atas 30 tahun yang diduga merupakan pekerja yang tengah mengikuti pelatihan di kampus tersebut, mengikutinya sambil saling melontarkan percakapan mengenai pakaian dalam perempuan. Mendengar hal itu sudah membuat korban merasa tidak nyaman, dan tidak lama ada tangan salah satu dari pria itu mengelus pundak korban. Tidak sempat menoleh ke belakang karena ketakutan, korban langsung berjalan cepat menuju pos keamanan yang tersedia di kampusnya dan melaporkan insiden itu. Namun pelaporan itu tidak membuahkan hasil yang baik karena petugas keamanan kampus tidak bertindak secara tegas dan melepaskan pelaku begitu saja tanpa dimintai identitasnya dan lebih menitik beratkan kesalahan kepada korban karena sudah berjalan sendirian pada sore hari. Kemudian, petugas juga menyatakan bahwa bila pelaporan ini diteruskan lebih lanjut, maka korban akan tetap disalahkan. Hal inilah yang membuat korban kecewa dan warganet merasa geram. Dari data Komnas Perempuan tahun 2018, setidaknya ada 3.528 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik. 911 kasus adalah pencabulan, disusul 708 kasus pelecehan seksual. Dalam kasus catcalling, biasanya wanita selalu disalahkan. Salah satunya karena gaya pakaian yang dianggap memancing. Padahal catcalling terjadi bukan karena pakaian yang dikenakan, melainkan terjadi karena kita adalah perempuan. Mereka menganggap perempuan sebagai objek. Setelah dilakukan investigasi di kampus tersebut, didapatkan bahwa kasus kekerasan seksual ternyata sering terjadi. Ditambah lagi dengan victim blaming yang kerap didapat oleh para korban. Sehingga kumpulan mahasiswa dari salah satu fakultas di universitas tersebut sampai membuat sebuah organisasi yang memfasilitasi pendampingan secara hukum maupun psikologis bagi para korban kekerasan seksual di kampus itu. Jika mahasiswa sampai turun tangan, maka bagaimana dengan peraturan atau usaha yang diterapkan oleh pihak universitas? Kemudian, bagaimana kesaksian dari mahasiswa? Berikut hasil wawancara dengan koordinator organisasi tersebut dan dari salah satu mahasiswa di kampus itu. Sampai sejauh ini sih kita terima 45 kasus, 45 laporan dari pelapor maupun korban. Ya Pak, kan udah pernah dengar juga kalau misalnya kekerasan seksual itu kayak the tip of the iceberg gitu ya. Jadi cuma pucuknya doang gitu, masih lebih besar yang nggak kelihatan yang di bawah air kayak gitu kan, kalau misalnya kita ngomongin gunung es, kayak gitu sih. Jadi mungkin 45 itu masih sebagian kecil dari fenomena kekerasan seksual yang ada di kampus kayak gitu sih. Jadi kita nggak tahu pasti jumlah kekerasan seksual yang ada, tapi selama ini sudah kami terima itu 45 dari bulan Februari tahun lalu sampai saat ini. Kalau kita ngomongin hal yang besar gitu ya, gitu kan pasti kan kayak patriarki gitu kan. Tapi kan kita harus ngeliat dulu kan gimana, maksudnya kayak secara spesifiknya gimana gitu. Nggak mungkin kan setiap kita ditanyain faktor jawabnya patriarki terus. Maksudnya, yang spesifiknya biasanya sih ini sih, karena mereka ngerasa bahwa mereka punya kontrol lebih gitu terhadap korban atau pelapor kayak gitu sih. Jadi mereka ngerasa bahwa ya lu punya di, kalau itu konteksnya pacaran. Terus kalau misalnya temen itu ya simply karena mereka si pelaku ngerasa bahwa dia punya power lebih gede daripada si korban atau pelapor kayak gitu. Dosen pun juga begitu sih. Jadi memang relasi kuasa sih, memang tentang power gitu umumnya. Ada namanya pelanggaran namanya P3T2,
aku lupa kepanjangannya, pokoknya pelanggaran tata tertib di kehidupan kampus kayak begitu. Itu peraturan ketetapan MWA tahun 2004 tentang pelanggaran tata tertib kayak gitu. Memang di situ diatur jenis pelanggaran apa aja yang bisa diurus gitu, terus mekanismenya seperti apa. Memang di situ sudah diatur kayak begitu sih. Memang sudah ada, tapi nggak spesifik tentang kekerasan seksual. Kenapa kok kita butuh yang spesifik? Karena kekerasan seksual itu beda dengan pelanggaran tata tertib di kehidupan kampus lainnya, dan karena berbeda kita butuh penanganan atau mekanisme yang berbeda yang lebih khusus, yang yang punya perspektif korban dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi memang prinsip-prinsipnya cukup berbeda dengan pelanggaran yang lainnya kayak gitu. Enggak sih, kita nggak koordinasi sama PLK gitu, tapi kalau kami itu koordinasinya sama beberapa fakultas atau jurusan. Bulan Februari lalu kami ngadain audiensi dengan wakil rektor 1 dan juga direktur kemahasiswaan untuk audiensi tentang peraturan kekerasan seksual. Jadi saat ini kami sedang menulis peraturan rektor untuk kekerasan seksual kayak gitu sih. Jadi harapannya dalam waktu tahun inilah setidaknya itu sudah ada peraturan rektor untuk kekerasan seksual. Tahun lalu itu kami diundang FISIP untuk isi penerimaan mahasiswa baru kayak ospek gitu lah. Di penerimaan mahasiswa baru kami ngisi tentang kekerasan seksual, terus gimana cara melaporkan, pendampingan dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi memang kami nunggu undangan kayak begitu sih. Jadi selain undangan ngisi penerimaan mahasiswa baru, kami juga misalnya diundang ke diskusi-diskusi kayak gitu, baik diskusi offline maupun online. Ya, saya sebenarnya cukup prihatin sih sama kasus-kasus yang terjadi, Kak. Terlebih ketika hal tersebut terjadi di lingkungan kampus, yang dimana seharusnya saya merasa aman, tapi malah jadi khawatir. Yang saya tahu sih dari pihak kampus ya, terutama dari BEM. BEM juga turut ikut serta sih melakukan tindakan lanjut dan ada kerjasama dengan salah satu organisasi yang mengurus hal seputar kekerasan seksual, yang juga kalau nggak salah memfasilitasi perlindungan terhadap korbannya juga. Kalau dilihat kemungkinan petugas yang tidak turut serta menindaklanjuti, itu bisa jadi karena mereka merasa ini tuh nggak terjadi di lingkungan kampus, atau mungkin dapat dikatakan kekerasan seksual ini terjadi di luar kewenangannya, sehingga para petugas merasa ini tuh bukan ranahnya mereka gitu. Walaupun pada kenyataannya kasus ini terjadi di lingkungan kampus. Tidak diketahui mengapa respon mereka sebagai petugas terhadap kasus ini tuh seperti itu. Tapi menurut saya ya, seharusnya mereka bisa gitu turut serta membela korban atau menindaklanjuti kasus seperti ini dengan cara lebih ketat lagi pengamanannya dan lebih tegas lagi. Iya, belakangan ini seringkali ada seminar atau webinar terkait dengan kekerasan atau pelecehan seksual. Ini sebagai bentuk edukasi sih di lingkungan kampus yang biasanya diselenggarakan dari pihak fakultas ataupun dari universitas yang bekerjasama dengan organisasi-organisasi terkait. Kalau menurut saya sebenarnya belum cukup efektif ya, karena kalaupun dari pihak mahasiswa itu BEM langsung tergerak, kemudian juga sudah ada organisasi, tetap aja para pelaku masih bisa bebas gitu, dan sebenarnya tidak segera diberikan hukuman sebagaimana mestinya. Berdasarkan survei yang Lentera Sintas Indonesia lakukan bersama organisasi lain seperti Perempuan dan Hollenberg Jakarta, kita menemukan bahwa selama ini orang berpikir bahwa catcalling itu terjadi kalau malam hari atau paling sering terjadi kalau langit sudah gelap. Ternyata justru persentase paling banyak terjadi di siang hari dan di sore hari, diikuti dengan pagi hari. Jadi itu bukan masalah kalau kita keluar malam-malam atau cara berpakaian yang kita pakai, tapi sebenarnya bagaimana pelaku catcalling melihat korban.
apakah sebagai objek, apakah sebagai manusia yang sedang beraktivitas di hari-hari. Kekerasan seksual di kampus, tempat yang seharusnya dapat memberikan rasa aman untuk para mahasiswa dan mahasiswinya, justru menjadi tempat yang berbahaya akibat masih banyaknya orang-orang yang belum cukup teredukasi mengenai hal ini. Diharapkan, jumlah dari kasus yang telah ada tidak akan lagi meningkat ke depannya.